Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan 17.508 pulau, negara yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi, juga kaya akan alamnya, serta hasil bumi yang berlimpah. Tidak heran, jika dahulu bangsa asing ingin memiliki dan menguasai apapun yang ada di Indonesia, dari bangsa Portugis, Belanda, hingga Jepang. Bahkan Inggris pun ingin menguasai Indonesia. Pastinya mereka menginginkan apa yang ada di Indonesia. Kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga pada para pahlawan pejuang bangsa Indonesia. Hingga para pahlawan bangsa Indonesia, mampu mengusir para penjajah dengan gagah berani, walaupun nyawa taruhannya. Banyak darah dan air mata, serta nyawa yang gugur dalam pertempuran. Mereka, para pejuang bangsa, rela berkorban untuk sebuah kemerdekaan yang seutuhnya, yang benar-benar merdeka. Untuk itu, perjuangan semua itu, janganlah sampai menjadi sia-sia. Kita sebagai para penerus bangsa, harus menjaga, merawat, melestarikan, serta mengembangkan semua kekayaan yang ada di tanah Indonesia tercinta. Dan di zaman sekarang ini, telah banyak negara yang masih ingin memiliki apapun yang ada pada Indonesia. Salah satunya adalah Malaysia, negara tetangga kita, negara yang katanya adalah serumpun. Akan tetapi, Malaysia selalu saja mengusik, dan ingin memiliki apapun yang ada pada Indonesia. Karena sudah terbukti, Malaysia menginginkan budaya, adat dan tradisi, juga sejarah. Bahkan Malaysia menginginkan bahasa Indonesia. Negara tetangga kita, yaitu Malaysia, menginginkan bahasa Indonesia diberi label Melayu. Agar Malaysia, serta kaum Melayu Malaysia, mendapatkan hasil dari kebesaran nama bahasa Indonesia, yang sudah semakin dikenal dunia. Pulau Karangsinga yang terletak di perairan Selat Malaka, sempat diklaim kepemilikannya oleh negara tetangga Malaysia. Saudara warga Ponorogo, Jawa Timur kembali turun ke jalan di alun-alun kota pemecah Malaysia, yang kembali mengklaim reog menjadi warisan budaya mereka. Sebagai ajang Miss Grand International 2017, Malaysia juga menggunakan jaran kepang atau kuda lumping, yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia dari Ponorogo, Jawa Timur. Banyak produk budaya Indonesia yang diklaim pemerintah Malaysia. Kain batik merupakan salah satu khazanah budaya Indonesia yang pertama kali diklaim oleh Malaysia. Malaysia memperkenalkan kain batik sebagai barang buatan asli Malaysia ke mancanegara di awal tahun 2000. Beberapa budaya lain yang diklaim sebagai milik Malaysia adalah lagu Rasa Sayangi. Menurut pemerintah Malaysia, lagu Rasa Sayangi dibuat pada tahun 1907 oleh orang Malaysia. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa tarian barongan yang sangat mirip dengan reog Ponorogo adalah milik mereka. Klaim ini karena reog sudah lahir dahulu kala pada saat Indonesia dan Malaysia berada dalam satu rumpun, yaitu rumpun Melayu. Lagu khas Betawi yang berjudul Jali-Jali dan musik angklung, serta makanan rendang yang merupakan makanan khas daerah Padang pun sudah diklaim sebagai makanan rumpun Melayu atau makanan Malaysia. Dan baru-baru ini Malaysia juga mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Sepertinya, Malaysia akan terus berusaha untuk mendapatkan apa yang ada di Indonesia. Mereka, orang-orang Malaysia atau Melayu Malaysia, sudah mempunyai strategi, sudah menanamkan pemahaman untuk dijadikan cara bagaimana untuk mendapatkan apa yang ada di Indonesia dari segi apapun. Orang-orang Malaysia atau kaum Melayu Malaysia terus memberikan doktrin pemahaman konsep alam Melayu, yang sebenarnya adalah konsep Austronesia. Karena konsep alam Melayu dapat menabrak batas-batas negara yang sudah ditentukan oleh setiap wilayah di negara lain, begitulah mungkin menurut orang-orang Malaysia atau kaum Melayu Malaysia. Jadi, rakyat Indonesia atau negara kita, yang kita cintai ini, yaitu Indonesia, harus lebih siap lagi dalam menghadapinya, menghalaunya dan melawan segala propaganda-propaganda Malaysia, yang mengatasnamakan rumpun Melayu, serta alam Melayu. Karena, Malaysia pun sedang mencari cara untuk mendapatkan segala apa yang ada pada negeri kita tercinta ini, yaitu
Indonesia, karena mereka tahu kalau Indonesia memiliki begitu banyak seni budaya, adat istiadat, serta wilayah yang luas, pulau-pulau kecil ataupun besar, yang tersebar di Laut Indonesia, yang belum begitu tersentuh oleh pihak pemerintahan kita, juga oleh warga setempat. Jangan sampai itu semua lagi-lagi diklaim oleh Malaysia. Indonesia harus lebih paham lagi tentang Malaysia, tentang gerak-gerik Malaysia, yang selalu membawa-bawa rumpun Melayu, mengatasnamakan budaya yang mirip, mengatasnamakan bahasa yang mirip, juga mengatasnamakan cerita masa lalu yang masih satu naungan yaitu Nusantara, serta zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Berada di puncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.